tiap malam cuman bilang sama Tuhan, Tuhan paling ngerti saya. Tuhan, setiap malam diri? Enggak tiap malam. Aku pikir minta ampun tiap malam. Stand by. 3, 2, 1, action. It's very nice to learn bagaimana kamu bisa merubah ya kan, yang dulu salah sekarang diperbarui. Ya. Tapi kita juga tahu ya Jess, nggak semua orang itu seberuntung kamu. Karena ada juga pasangan-pasangan yang bercerai seperti itu, lalu mereka menikah ulang. Ternyata dengan pasangannya yang baru pun masalah yang lama terulang kembali gitu kan. Karena mungkin selama perceraian itu mereka nggak belajar apa-apa, tidak improve dirinya, tidak menganalisa, tidak introspeksi. Nah, dalam hal ini Jessie kan 16 tahun menduda. What did you do during those 16 years untuk bisa merubah kepribadian kamu sehingga kalau Tuhan kasih kesempatan untuk masuk lagi dalam pernikahan, I'm not gonna be the same man or make the same mistake that I did before. Itu gimana? 16 tahun gue belajar untuk listen. Listen to my kids. Dan listen, because I was a bad listener. Gue adalah pendengar yang sangat-sangat buruk. Karena gue terlalu berapi-api orangnya. Sampai gue jarang dengerin orang. Jadi lu ngomong aja terus apa yang lu mau kalau orang gitu? ngomong gue gak interest. Oh, terus lu cut langsung masuk Langsung lagi cut gitu? lah. Gue pokoknya semuanya gue. You're the star gitu. Ya, jadi dengan anak-anak ma gue semuanya ada maksudnya. Gue jadi belajar untuk dengerin mereka juga. Mulai dari situ. So 16 tahun adalah perjalanan belajar gue. Untuk jadi a better version of me. Karena gue di tahun-tahun pertama gue bercerai, gue masih, gue mesti cari cewek nih yang lebih better dari my ex. Ternyata salah. Balas dendam kan, rebound. Ya, ternyata salah pikiran kayak gitu. Salah, gue mesti fokusnya to be a better me. Nanti gue akan attract somebody yang udah jadi mirip seperti gue. Gitu loh. Daripada gue cari-cari orang-orang yang better than my ex. Wah itu salah Totally terus. wrong ya. Wrong move. Yang harus dirubah dirinya sendiri. Diri gue yang mesti dirubah. Dulu. Jadi makanya gue gak pernah nyalain my ex. Gue gak pernah salahin ibunya anak-anak. Gue malah bisa sampai ke kesimpulan gue respect keputusannya dia. Dan itu terbukti 7 tahun belakangan ini, orang udah 8 tahun ya, kita bisa pergi bertujuh. 7 itu siapa aja? 4 tahun belakangan ini malah bertujuh jadinya. Tadinya berenam. Bertujuh tuh gue, Ingrid, 2 anak gue, ibunya mereka, suaminya, sama anak angkat mereka. Kucing kepala. How? Jadi kamu sudah bisa memaafkan dia? Yes, maksudnya kita semua berdamai dengan masa lalu. Gimana caranya lu berdamai? Oke lah. Ingrid doesn't make sense man gitu loh. How is it possible? Dia bisa accept that reality gitu. Ingrid terima gue dengan semua failure gue. Termasuk ibunya anak, dia terima semua. Satu paket? Ya, they get along. Bahkan Ingrid sama nggak pernah dicakar? Enggak. Ingrid sama mantan mertua aja bisa dansa bareng kok. Ah? Yes. Keluargamu aneh, Jess. Ya, for your information, ini salah satu keluarga yang memang paling aneh di Jakarta. Gitu ya. Nggak aneh lah, unik. Unik ya, oke. Yang ada beberapa kejadian waktu kita pernah deket sama mereka dan diundang. Doesn't make sense. Kita pulang di mobil tuh kita ngomong, kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena gini loh, kita tuh punya stigma bahwa perceraian Indonesia itu mungkin 20 tahun, luka nggak even kering men gitu loh. 30 tahun belum even kering gitu. Nanah itu masih meletup-letup gitu. Nah, bagaimana caranya kamu bisa luka kamu itu sembuh dan kemudian malah bisa jadi sahabat gitu. Levelnya sahabat nih kayaknya nih. Iya. Maksudnya gini, di saat-saat itulah yang tadi gue bilang 16 tahun tuh periode gue belajar mungkin S6 kali, kalah S3 lah gitu. Karena disitulah gue belajar di saat-saat seperti ini justru harus melakukan firman Tuhan. Jangan cuma firman Tuhan diomongin, cuma didengar doang. Wih keren ya khotbahnya cuma gitu. Tapi di saat itulah gue belajar gimana caranya aplikasi His words. Oke, kasih contoh firman yang mana? Ya yang kayak simple yang kita mesti ngampunin.
mesti berbuat baik sama orang yang jahatin kita. Nah gue mulai bikin dan gue ajarin anak-anak untuk seperti itu juga. Jadi what did you do to your ex-wife? Untuk Ya, menerapkan firman itu? kayak misalnya ulang tahun anak-anak di sekolah. I always invite her gitu di sekolah. Ngerayain bareng-bareng. Ngerayain bareng-bareng. Awal-awal dia nggak mau datang, lama-lama mulai. Dan gue pengen juga gitu, kayaknya ngomong ke anak, daging gue nih pengen, mak lo ya gitu. pengen. Tapi nggak terucap. Cuman lihat mukanya mereka berdua, nggak jadi. Karena kalau gue ngomong gitu, mereka jadi monster. Terus gue Very nice. dan cuman muasin ego gue kan. Mama begini-begini, tapi mereka jadi monster. Benar. Gitu. I'm so thankful mereka sekarang jadi my two adorable kids. Ya, like I said tadi, Biel, my daughter, dia udah kerja. Tapi kalau gue datang di kantornya masih kayak anak kecil segini. Deep, kita pelukan. Pelukan itu ritualnya kita lah. Wow. Grup hug, segala pelukan tuh harus. Gitu. Wow, amazing. Jadi 16 tahun itu emang gue belajar untuk jadi better version of me. Right. Nah, terus aku juga pernah dengar Jesse itu kalau ngajarin anak-anaknya selalu bilang we are not broken home. Ya. Ini kan sebuah label Ya. yang dikasih sama masyarakat gitu ya. Kalau kedua orang tua bercerai artinya we have a broken home, keluarga kita nggak utuh lagi. Ya. Nah tapi kamu ngajarin anak-anak bahwa kita nggak broken home. Jadi gimana? Is that a denial statement atau? Gue sih ya itu tadi, gue gak pengen lihat anak-anak gue jadi monster. Ya. Jadi gue selalu bilang sama mereka, kalau gue bilang broken, kita broken home, kita broken family, mereka jadi paradigmanya mereka, jadi belief systemnya mereka nanti. Right. Broken. Right. Lama-lama kelakuan mereka jadi kayak anak-anak broken. Iya. Gitu loh. Jadi gue lebih menekankan, ya itu Tuhan yang ngasih kayaknya ya. Bukan kayaknya, iya Tuhan yang ngasih. Kita unique family, kita bukan broken family. Maksudnya mama punya keputusan untuk move on with her life segala macam. Dan we can still love each other. We can still forgive each other. Kita bisa duduk one day, dulu kita suka bercanda-bercanda, aku sama anak-anak. One day nanti kita bisa duduk bareng kok sama mami, sama suaminya mami. Kita bisa duduk bareng. Oke, so sorry aku potong. Your ex itu menikah lagi berarti? Yes. Berarti sama-sama dua kalian sama-sama sudah menikah? Iya. Jadi waktu my ex menikah lagi, justru my daughter yang nyanyi di weddingnya dia. Gitu. Jadi semuanya pas, maksudnya mereka bisa let go, mereka udah ngerti mamanya mereka, dan gue juga udah let go. Gue But kayak how? I mean like itu pasti ada perannya Jessie main di sana dong. Karena anak-anak, I imagine myself, I was 4 waktu orang tuaku bercerai. Dan itu sakit banget gitu. Oh iya. Dan itu kayak Nah apa itu tadi, maksudnya gue gak pernah jelekin mamanya mereka ke mereka. Gak pernah. Itu jadi mereka dari kecil, gue selalu bilangin, mama punya keputusan yang berbeda dengan kita. Cuman waktu mereka tahu, mereka udah siap hatinya untuk menerima, ngampunin itu. Karena nilai-nilai itu terus yang gue selalu ajarin buat mereka. They are so blessed to have you as their dad. Oh, I'm blessed to have my Jesus. Amazing. Kalau nggak ada firman Tuhan, gue juga nggak tahu gue jadi gimana. That's amazing. Ya, perceraian itu akan selalu membuat muka itu dicoreng ya, betul nggak? Bukan cuma buat pelakunya, tapi keluarga yang ada di samping kiri kanan ya, keluarga besar gitu. Bagaimana orang tua kamu waktu itu berurusan dengan kamu nih? Apakah lu dihakimin, lu disingkirkan, dikucilkan, dibenci gitu, atau malah kamu diterima? Never. Tell us. My mom and dad itu mereka dari gereja yang sangat strict sekali. Yang soal pernikahan dan very perceraian. aturan semuanya. Berarti ini dosa besar dong. Woi, ini coreng mereka banget. Ya. Tapi justru we all learn. Kita semua belajar dari sini. Even mama papa juga belajar. Gitu, untuk menerima orang dengan semua flaws-nya, dengan semua kegagalan dan lain sebagainya. Mama pun akhirnya belajar. Gitu loh. Enggak gue suruh-suruh ya, "Ma belajar lo mah," gitu. Enggak. Roh Kudus yang ngajarin, gue percaya banget. Sampai akhirnya mereka nggak pernah abandon gue, mereka nggak pernah hakimin gue, nggak pernah. Malah mereka support selalu. Gue selalu didoain segala macem.
Ya, anak-anak Walaupun itu sakit buat mereka pasti. sakit. Apakah Jesse juga tahu? Bukan waktu itu sakit aja, mereka malu pasti. Kamu tahu itu kan? Sadar itu. Tahu banget. Kamu afirmasi mereka atau mereka mengafirmasi kamu? Kita pengen tahu cara berpikirnya. Kita saling afirmasi. It's okay, doain aja terus, bla bla. Itu kalimat-kalimat yang selama 16 tahun gue sering dengar. Kita berdoa aja, kita mengucap syukur aja, segala macam. Dan akhirnya itu yang perkataan simple-simple gitu, itu yang merubah kita justru. Merubah kita yang ribet-ribet nih pikirannya. Yeah. Yang ntar gini, ntar orang ngomong gini, segala macam gitu. Nah, dalam 16 tahun itu kan bukan masa yang pendek ya. Bukan. Maksudnya, I want to talk about sex life. Is that Sure. okay? Ya. You going to be open? Ya. Right. Nah, Kameranya on. Make sure kameranya on. dalam pengertian kita, seks itu firman Tuhan mengatakan no sex before marriage. Betul ya? Bahkan ada firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung mengatakan jangan bangkitkan gairah cinta sebelum pada waktunya. Karena jelas seks itu nagih. Ya. Betul kan? Kalau kita nggak ngerti, belum pernah melakukan itu lain cerita. Tapi begitu with your past lifestyle misalnya, bahkan lu udah nggak baik hidupnya. Nah kemudian lu udah menikah, seks itu udah menjadi satu kebutuhan primer bagi seorang laki-laki. Nah kemudian pada waktu lu bercerai, nah kebutuhan primer itu kan nggak mungkin putus gitu aja, gitu. So how did you handle this? Masturbasi. Masturbasi. Ya. Kok enteng banget sih jawabnya, Jess? I mean, tahu kan bahwa masturbasi itu dosa. Ya. Tapi gue lebih nggak mau lagi kalau gue ngerugiin perempuan lain. Jadi mendingan gue masturbasi aja. Itu kan juga ada ayatnya, itu salah tuh, dosa tuh. Itu Ya. si Onan Dipuji Tuhan kan. tuh. Nih, Hah? sampai mati Itu kan gimana? Onan itu. Ya. Ini menjawab pertanyaan para netizen plus 62 nih, gimana nih? Iya, jadi Deterjen. Sorry, again, salah. semua perkataan Yesus sebelum dia disalib, itu dia mau upgrade semua aturan yang dibuat sama ahli Taurat. Berarti boleh beronani? Bukan masalah boleh apa nggak boleh, kita perlu Yesus. Dan makin kita melekat sama Yesus, kita makin menjauh dari dosa. Tapi selama 16 tahun, you got to do it. Ya, gue normal man loh. Setelah itu merasa berdosa nggak? Iya, merasa berdosa, tapi I'm a normal man. Dan gue setiap malam cuman bilang sama Tuhan, Tuhan paling ngerti saya. Terus Tuhan- setiap malam you did it? Nggak tiap malam. Aku pikir minta ampun tiap malam. Dep, Setiap malam gue ngomong sama Tuhan. ya maksudnya apa? Setiap gue buat itu, gue cuman bilang gitu sama Tuhan, I'm a normal man. I'm a gitu. normal Forgive man. me of my sin. Saya percaya saya dibenarkan sama Tuhan Yesus. Ini lu gak takut di cancel nih? Ntar. Enggak. Tapi isn't that like taking advantage or manipulating God's grace? Kan ini ada nih sekarang ya. nih gerakan yang bilang bahwa, it's not cheap grace ya, jangan dianggap bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada, terus kita memanipulasi Tuhan, apapun yang aku buat sejelek apapun, lu harus maafin, gitu. Gimana Jess? Jadi 16 tahun yang tadi itu, gue belajar banyak. Salah satu yang dibukain buat gue adalah God's grace. Karena gue adalah orang yang tadi semuanya serba aturan. Gue digedein dengan Kristen seperti itu. Ya. Jadi 16 tahun itu malah gue makin tahu, oh ternyata kasih karunia Tuhan tuh amazing. Bukan cheap, bukan hyper. Right. Amazing. Amazing grace. Amazing grace. One word to describe his grace cuma satu kata, amazing. Ya. Bukan. Nah makin gue mengerti, makin gue menjauh dari dosa itu tadi. Tanpa pakai kekuatan gue. Waktu gue pakai kekuatan gue gak mau masturbasi, gue gak mau makin masturbasi. Tapi waktu gue bilang, Tuhan saya percaya saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Makin gak pengen. Makin gak pengen, makin gak pengen. Seperti itu. Right. Amazing. Amazing grace. Jadi emang amazing, emang kita semua perlu Yesus, bukan perlu aturan. Gue tidak menyalahkan aturan. Aturan bagus untuk dibuat. Tapi kebanyakan aturan akhirnya dibuat untuk dilanggar. Nah, kita makanya sekali lagi kita perlu Yesus yang waktu kita ngelanggar ada Yesus. Nah, untuk apa? Untuk kita tahu diri. Bukan untuk kayak disgrace jadinya. Oh, gue boleh ya, gue diampuni ya. Gue bikin aja terus. Itu namanya nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Tapi ada orang-orang yang seperti itu ya?
itulah orang-orang yang belum ngerti kasih karunia Tuhan. Kalau udah ngerti, kita nggak pengen, karena nggak pengen mah nggak mau beda kan? Iya. Ya kan, kalau nggak mau kita pakai kekuatan sendiri seringkali. Gue nggak mau, satu hari bisa mau loh. Ya. Pernah nggak, maksudnya dalam 16 tahun tuh nggak bosan solo seks? Enggak. Nggak pengen lu dapet cewek gitu? Enggak. Pernah nggak lu suatu hari nidurin orang gitu? Nidurin cewek? Enggak. Gue sampai di tahun ke 15, gue sampai berpikir enak juga tangan kanan gue ya. Gitu. No, I mean, kita udah denger ini udah banyak di podcast. You slept with 3 women, gitu, ya kan? Yeah. So, kenapa dalam 16 tahun ini lu nggak jatuh kepada pleasure yang sama gitu? Oh maksudnya dulu waktu dulu Jesse masih sebenarnya. single, ya kan? I mean, you Kan know, kamu gonta-ganti pasangan gitu. Beda. Hidup bebas. That 2 kids itu ngerubah gue banget. Because of the 2 kids. Ya, jadi gue juga baru ngerti sekarang kenapa hak asuh dikasih ke gue. Kalau mereka misalnya nggak ada sama gue nggak tahu, mungkin gue bisa gila kali. Oh, mungkin Or lu liar. Liar, Oke. Jadi liar mungkin. Karena gini, nggak menutup kemungkinan juga ada banyak anak-anak yang terluka itu bukan cuman karena masalah merasa papanya atau mamanya dicuri orang lain, tapi kemudian melihat bagaimana kehidupan papa dan mamanya post divorce itu ternyata kelihatannya baik tapi liar, dan orang tua mungkin banyak berpikir bahwa anak-anak nggak ngerti, masih kecil, tapi anak-anak tahu bahwa orang tuanya nggak bener nih. Tahu, Ya, nggak kalau bisa bawa- ngomong aja mereka. Bawa pulang. Atau nggak berani ngomong kan? Nggak bisa ngomong juga bisa. Iya, iya. Nah itu kan istilahnya somehow membuat anak-anak itu begitu terluka dan itu menjadi Trauma. patron. Iya. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, mereka udah rusak gitu. Ya. Karena toh Karena my ngeliat parents are doing that. contohnya. Ya. Ya. Gitu. Ya. So dalam pikiran lu apakah pernah kebayang ini atau apa gitu? Iya, gue ada yang ganggu-ganggu untuk kembali ke lifestyle yang dulu. Cuman apa ya, di saat-saat itu kan gue lagi dibukain soal His Grace gitu loh. Berarti lu nggak mungkin 16 tahun lu nidurin cewek, itu nggak mungkin? Enggak. Ntar tiba-tiba ada yang nongol, itu bohong tuh. Oh, enggak. Gua pernah tuh, itu gua sama dia tuh. Nggak ada. 3 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada malah gue suka digangguin sama, karena mereka tahu gue single mungkin. Ngefans. Ya, gue digangguin. Disenggol-senggol gitu. Ya lewat foto-foto lah segala macam. But ya again, karena anak-anak mungkin sama gue ya. Kan ada anak perempuan lagi. Itu yang kayaknya mempengaruhi belief system gue untuk Ya. kalau gue ngawur nih apa jadinya sama ini nih anak perempuan ini gitu loh. 16 tahun juga bukan masa yang pendek. Bukan pendek. Sehingga mungkin aja kalau misalnya itu ada kesalahan kan bisa ada waktu untuk memoles kembali pernikahan yang kedua atau pernikahan yang ketiga. Gue inget lu pernah deket dengan seseorang dulu. Iya. Dan menurut konon kabarnya sebentar lagi mau married itu. Atau mungkin lu yang ngomong sama gue kali waktu itu. Iya. Terus kemudian nggak jadi. Dan Nggak kita jadi. semua kaget. Oh nggak jadi ya gitu. What happened? Boleh nggak? Boleh. Maksudnya ya gue menemukan nggak cocok aja. Gue mau serius, pihak ini masih mau main-main. Jadi gue waktu itu pacaran bukan untuk main-main lagi. Karena I have 2 kids. Dan pacarannya bener nih? Pacarannya bener. Dan setiap mereka ke rumah selalu ada anak-anak. Jadi there is no way untuk ada perempuan tidur di kamar gue. Karena my daughter tidur sama gue. Pernah, sorry ini. Kalau dulu para remaja pacarannya kan ada yang pas foto, gitu ya. Apa tuh? Ngerti nggak? Pas foto. Gue taunya Fuji Film pas foto. Pas foto itu cuma boleh yang kelihatan di sini doang. Lu apa-apain cuma di sini doang gitu loh. Oke. Maksudnya. Iya. Atau di luar pas foto, gimana? Lu pacarannya gimana dulu? Pas foto lah. Pas foto. Di sini aja nih. Jangan Mugshot berarti ya. Iya, nggak full body. Aduh. Iya. Dan oke, mau tanya apa sampai lupa. Akulah nanya. Oke. Karena sebagai duda ya kan, berarti kan sudah pengalaman gitu loh. Kamu udah ngerti seluk-beluknya seorang wanita gitu kan. Otomatis kalau mau cari pacar baru pasti lebih gampang dong. Dan kamu tahu seluk-beluknya untuk bisa dapetin dia dong gitu. Nah ini kayak misalnya Ingrid gini, lu bohongin gak dia? Enggak. I'm a open book. Sama yang my ex yang waktu itu nggak jadi married juga. I'm an open book. Oke. Gue terbuka. Dan kamu gak apa-apain mereka? Enggak. Karena terpikir pada My daughter. your daughter. Ya. Kamu gak ingin ada pria yang ngapa-ngapain dia nanti suatu hari. Yes. Kelak.
Karena gue juga ngajarin, kan gue sempet cerita gak ya? Gue sama my daughter itu dari dia umur 6 tahun kita punya acara ngedate berdua. Tujuan gue adalah dia kenal laki di rumah, bukan di luar rumah. Jadi dibukain pintu sama dedinya, sampai di restoran kamu mau makan apa? Dia kenal laki dari dedinya. Jadi acara kita namanya ngedate. Jadi dia dandan kayak anak 6 tahun dandan, rambutnya dikuncir segala macam. Gue pegangin tangannya segala macam. Jadi apa ya? There is no way ada perempuan masuk ke tempat tidur gue. Ada dia kok. Ada pangeran tidur segala macam. Jadi kalian semua bertiga satu kamar? Karena mereka nggak mau dipisahin. Nggak mau dipisahin dari gue. Iya. Gitu. Amazing ya. Amazing. Dan aku kira Jessie juga bisa berhasil karena kamu punya contoh patron dari orang tua kamu ya. Oh yes. Yang stabil, yang saling mengasihi. Jadi ketika you become a single dad tuh, itu menjadi modal untuk kamu teruskan kepada anak-anak. I'm so glad to know bahwa kamu nggak pernah ngomong sama mereka kejelekan mamanya. Karena itu akan merobek jiwanya ya kan. Itu gue belajar dari mama. Papa kan pernah bikin salah. Papa pernah selingkuh. Dan mama dudukin kita, jangan kurang ajar sama papa ya. Wow. Kita digituin. Hormat sama papa ya. Wow. Dia papa kalian. Itu nancep di sini. Dan ya itu jadi peluru akhirnya ternyata buat gue ya. Untuk ya tidak jelekin pasangan, tidak jelekin ibunya mereka. Gue ngelihat teladan soalnya. And aku rasa anak-anakmu blessed banget loh untuk bisa melewati, karena perceraian orang tua itu sukar untuk dilewati oleh anak-anaknya. Oh iya. I have the best job in the world, being a father. Wow, amazing. Jadi makanya kalau anak-anak Jessie hari ini bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang gak lari ke narkoba atau seks bebas atau pergaulan-pergaulan yang salah lainnya. Karena kan biasanya tuh anak-anak broken home akan nyalain posisi broken home-nya, nyalain kedua orang tuanya atas perceraian yang mereka lakukan. Makanya gue lari ke narkoba, makanya gue jadi pemabok, makanya gue gak baik gitu kan. But your kids don't have to go through that. Karena dari awal kamu udah bilang we are not broken home. Jadi perkataan afirmasi dari orang tua tuh penting ya buat anak-anak. Kalau kita salah memilih kata tuh bahaya banget. Wow. Bahaya banget. Ini juga menunjukkan ya bahwa sebagai orang Kristen ketika kita diisi firman Tuhan, outcome kita itu nggak akan selalu 100% baik kan. Maksudnya externally kan. Apa yang terjadi pergumulan masalahan termasuk dari orang tua kamu kan. Mereka juga dari dulu kakek nenek kamu juga melayani Tuhan gitu. Tapi kemudian terjadi perselingkuhan dan kemudian terjadi masalah. Tetapi kemudian hal itu tidak membuat mereka hancur. Tetapi membuat mereka disanggupkan untuk mengangkat piece by piece untuk mereka bisa menjadi utuh kembali. Is that so? Ya. Menurut kamu gimana? Oh ya, gue setuju banget sama gituan. Hari ini ya, maksudnya makanya gue suka bilang sama banyak gereja, kenapa nggak ada pelayanan perceraian? Maksudnya gimana? What do you mean by that? Kenapa di gereja cuma ada pelayanan pemberkatan? Tapi pelayanan perceraian banyak yang, kok lu gitu ngomongnya? Tunggu dulu. Banyak orang sekarang lagi struggle sama rumah tangga mereka. Dan mereka ke gereja nggak berani. Karena takut dihakimin. Karena gereja cuma pakai satu ayat itu yang Yesus ngomong. Nggak boleh cerai. Jadi mereka larinya kemana? Ke diskotik, mabok-mabokan, ke perselingkuhan, dan lain sebagainya. Seharusnya gereja itu punya pelayanan perceraian. Apalah namanya. Mungkin jangan pelayanan perceraian, apalah namanya. Tapi orang-orang... Pelayanan restorasi rumah tangga. Yes, apalah. You can call it anything. Tapi untuk save their life and their marriage life. Jadi mereka datangnya ke gereja justru. Kalaupun mungkin pernikahannya tidak mungkin bisa diselamatkan, minimal jiwa mereka bisa diselamatkan. Yes, mereka nggak sakit jiwa, mental health-nya tetap health, gitu loh, nggak kena macam-macam gitu. You mean like by going through counseling sessions gitu? Yes, ditemenin gitu loh. Sampai melewati perceraian itu. Ya, gue sih kalau jadi gembala, ada misalnya pengerja gue mau cerai segala macam, gue temenin nih pengerja gue. Gue temenin, bukannya gue tendang keluar. Karena gue sampai hari ini masih percaya gereja tuh seharusnya jadi bengkel, bukan showroom. Bengkel, rumah sakit. Rumah sakit. Iya, tempat renovasi. Yes, betul. Bukan showroom semuanya bukan semua dipoles-poles supaya kelihatan bagus. Bukan gitu. Amazing.
Yang terakhir nih, this or that. Netflix or Prime Video? Netflix. Why? Because my favorite bands filmnya ada di situ. Yang mana tuh? Metallica sama Motley Crue. Nice. Oke, next. Marvel or DC? DC. Kenapa? I grew up with DC. Superman, Batman, Aquaman. Ya. Aquaman yang galonan itu bukan? Bukan. Itu Aqua galonan. Yang pakai kartu gede itu loh. Yang susah dong, ini masa pertanyaan simpel-simpel gini. Yang susah dong. Oke, second chance at love or second chance for your career? Love. Kenapa? Karena Tuhan kita seperti itu. Nice. Dia selalu punya millions of chance. Bukan second chance saja. Millions of chances. Yes. Oke. For love. Yes. Berarti kamu siap ninggalin pekerjaan for love gitu maksudnya? Oh iya. Pernah nggak itu terjadi? I am a man. I am a normal man. Ya. Ya sampai mau ke Amurang demi ketemu orang tua. Calon orang tua. Amazing. Ini terakhir ya. Cherished or respected? Respected. Kenapa? Gue juga mengajarkan anak-anak untuk respect sama siapapun. Even mah tukang sampah kayak mah orang yang nganterin koran kayak zaman dulu. Kita harus respect sama semua orang. Kalau cherish akhirnya kita jadi apa ya? Minta di cherish terus gitu loh. Respect ourselves and then we can respect others. Right. Well, Jessie Lantang, thank you so much. Kita sangat diberkati. Thank you. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, jawab ya. Kita akan jawab ya. bersama-sama supaya apa yang dibahas ini boleh menjadi pencerahan dan berkat buat siapapun juga yang mendengarkan. Amin. Oke. So teman-teman sekalian, kalau kalian sudah diberkati jangan lupa untuk share ulang ya di grup kalian atau WA group, dan juga tentunya jangan lupa untuk follow serta subscribe, dan ada banyak episode-episode lain yang juga akan pasti memberkati kalian juga. Bersama dengan kami, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. see you around. God bless you. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.